Pertanyaan kedua dari Bapak, yang pertama tadi nyun sewu, malah agak lupa. Tentang alokasi dana dan lain sebagainya. Saya kira tidak ada patokan baku berapa harus ke sini, berapa harus ke situ. Tapi menurut saya Pak, saya menyarankan harus dimulai tadi. Dari kita menghitung biaya masjid ini, transparan kita hitung. Per tahun atau per bulan atau per apa, kita ini habis berapa untuk listrik, untuk air, untuk kebersihan, untuk berbagai macam biaya yang kita selenggarakan ibadah di situ, lalu kita sosialisasikan kepada jamaah. Saya bulan Januari 2016 itu keliling beberapa negara Eropa. Dan beberapa masjid Indonesia di Eropa yang kemudian terbentuk asosiasinya sebada saya datang itu mengalami masalah serupa, bingung pendanaan ini gimana. Masjid Indonesia Berlin, Masjid Indonesia Frankfurt, Masjid Indonesia Vienna, Masjid Indonesia di Hamburg, itu mereka bingung, ini gimana ya Ustaz ya, kita ini dananya setiap bulan, kalau di Berlin itu habisnya sekitar 2.700 euro. Sebulan itu untuk sewa tempat, untuk kebersihan, untuk macam-macam, itu habisnya 2.700 euro. 2.700 euro Pak, berapa rupiah? Hitung sendiri ya. Mahal pokoknya, namanya di Eropa kan, mahal. Nah terus, ini selama ini selalu susah ngejar untuk bisa dapat segitu, untuk bisa menutupi operasional masjid. Saya tanya, ini pengajian saya yang hadir berapa orang? 300 lebih, oke. 2.700 dibagi 300 itu berapa? 9 Pak, cuma 9 euro. Saya minta bulatkan jadi 10 euro. Saya tanya, yang mahasiswa, ini golongan ekonomi paling lemah di Jerman gitu ya. Mahasiswa, teman-teman mahasiswa keberatan enggak kalau setiap bulan dipotong auto debit dari rekeningnya 10 euro per bulan? Mereka bilang enggak, lawang harga kebab sekarang sudah 3 euro kok. Jadi 10 euro itu cuma makan 3 kali. Jadi cuma makan 3 kali. Oke, saya bilang kalau begitu berarti potong 10 euro dari setiap rekening, setuju apa enggak? Yang enggak setuju ngacung. Enggak ada yang enggak setuju Pak, selesai masalah keuangan satu masjid itu hari itu juga. Ini 2.700 dibagi 300, 9 euro saya minta bulatkan 10 euro, masjid itu kemudian berjalan. Di Frankfurt itu 2.400. Kebutuhannya setiap bulan 2.400 euro, nah, rata-rata segitu. Saya tanya yang hadir pengajian saya ini berapa gitu ya. Dihitung, 250 orang. Mohon, samakan dengan Berlin, 10 euro per bulan, keberatan apa enggak? Ini yang hadir. Enggak ada yang keberatan, auto debit semua Pak. Memang sistem keuangan sudah memungkinkan ya, langsung di sistem nanti di auto debit 10 euro per bulan. Nah, itu berjalan Pak. Jadi memang memulai langkahnya, kita ini mau bikin program apa, kita memulai dulu dengan mentransparansikan anggaran masjid kita. Hitung benar-benar gitu ya, kemudian sosialkan pada jamaah seperti ini gitu ya. Kita bisa menghitung jamaah kita itu yang rutin hadir itu berapa gitu ya. Yang rutin hadir saja dulu berapa? Paling banyak berapa? Itu tinggal dibagi biaya masjid per kapita per minggu per orang itu. Itu bisa kita lihat itu. Jadi saya kira ini bagian dari latihan kita akuntabel, itu ya, kredibel, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan keuangan masjid yang kita kelola ini dengan cara yang seperti itu. Kemudian sumber-sumber donasi itu Pak sebenarnya mudah kalau kemudian kita bisa menempatkan sesuai tempatnya. Di Jogokaryan ini apa-apa dijual kan, sponsorship misalnya gitu ya. Kita setiap kepanitiaan acara itu pasti dapat kaos Pak. Dari mana kaos ini dapat? Jualan space. Di belakang ini dijual harga segini harganya 750, kalau segini harganya 1,5 juta gitu ya. Kalau lebih kecil harganya 300 gitu ya. Kalau lebih ini temblok-temblokan untuk logo-logo nanti gitu ya. Makanya selalu ini toko besi rezeki. Toko kayu jati, mekar jati. Kaos-kaos panitia Jogokaryan itu semua ada tulisannya gitu ya. Sini Pro You Media penerbit gitu. Terus ini kemudian Full Heart busana muslim gitu. Apa-apa itu ada gitu ya, dari depan, belakang gitu ya, semuanya dijual. Jadi kita itu bisa menggerakkan apa-apa. Kita panitia Idul Adha itu Pak,
itu 400 orang. Panitia doa itu 400 orang, dari orang gede sampai anak-anak. 400 orang itu pakai kaos semua, gitu kan? Pakai kaos seragam semua. Setiap tahun selalu begitu, gitu ya. Terus 400 orang ini dikelolanya dengan manajemennya. Korban itu kita tahun lalu 35 sapi, 50 kambing. Dan saya lupa ada yang menuduh, berarti Jogokarian itu lingkungannya kaya-kaya ya, kok bisa korbannya 35 sapi ngungkuli Istiqlal gitu. Bukan Pak, di Jogokarian bukan orang kaya, adanya orang sadar Pak, bukan orang kaya. Tukang burjo keliling itu bisa korbanan tiap tahun di Jogokarian. Penjual bubur ayam itu bisa korbanan tiap tahun di Jogokarian. Alhamdulillah, ini kan menunjukkan sadar, bukan karena kaya Pak, bukan karena saya, bukan karena kaya. Jadi kita buka program di Baitul Mal Masjid itu ada tabungan korban. Jadi nanti kalau sudah tiba waktunya korban itu tinggal nambahin sedikit gitu. Itu hampir setiap tahun mereka bisa berkorban. Nah itu 35 sapi, 40 kambing, itu Pak, jam 11 selesai Pak. Habis sholat id langsung bergerak, ditunaikan gitu ya. Itu kita manajemen personaliahnya itu khusus. Itu kita sampai pakai display besar gitu ya. Di situ terkomputerisasi jam 8:15 berapa sudah tersembelih, berapa sudah terkuliti, berapa sudah terpotong-potong, berapa sudah tertimbang, berapa sudah terbungkus, berapa sudah terdistribusi. Itu ada Pak. Display nanti jam 10, misalnya 10.00, berapa yang sudah tersembelih, berapa terkuliti, berapa tertimbang, berapa terpotong-potong, berapa terbungkus, berapa terdistribusi. Daging, jeroan gitu ya, tulang-tulangan dan lain sebagainya. Kepala, berapa sudah tertangani gitu ya. Macam-macam ini sudah terdisplay semuanya. Sehingga kita lihat, oh ini yang lambat bagian jeroan ini, tambahi personelnya. Yuk yang daging sebagian ikut ke bagian jeroan, bantu bagian jeroan. Jalan gitu. Jadi ini kita sistem kerjanya panitia korban ini terkomputerisasi sampai jadi objek penelitian beberapa kampus ternama di luar negeri. Jadi ada University Malaya datang, ada University of Tokyo datang gitu, Tokyo Daigaku Todai datang, ada University of California in Berkeley pernah ninjau gitu bagaimana korban dilaksanakan di Masjid Jogokarian gitu. Tapi intinya tadi Pak, apa-apa bisa dijual Pak. Kaos panitia itu cari dana. Jadi untuk bikin kaosnya cuma habis separuh dari dana sponsor. Sponsor lebihnya bisa untuk berbagai macam hal yang lain untuk konsumsi dan lain sebagainya. Jadi ini apa-apa bisa dijual. Kita itu bikin lampion Ramadan Pak. Lampion Ramadan ada gambar Masjid Jogokarian, sebelah sini ayo ke masjid. Kemudian gitu ya, di situ juga bisa pasang sponsor. Tapi lampionnya juga kita jual. Terus dipasangi sponsor lampionnya didol gitu ya. Itu usahanya anak-anak remaja masjid tiap menjelang Ramadan dan itu alhamdulillah dapat dana besar. Itu. Jadi hal-hal seperti ini bisa kita lakukan, kreativitas seperti ini bisa kita lakukan. Memang agak mengambil effort kita dengan mikir sedikit gitu ya, tapi kita bisa insya Allah laksanakan itu. Nah untuk sumber-sumber yang lain saya kira tadi tawaran-tawaran donasi rutin. Jadi kalau ada orang nyumbang itu harus kemudian ditembak donasi rutin. Ada waktu renovasi 2000-2003 itu ada yang nyumbang lampu kristal besar sekali. Kita tanya kepada beliau, Pak nyumbang beling apa nyumbang lampu? Maksudnya gimana Mas? Kalau nyumbang beling ini kami terima jazakumullahu khairan. Nah kalau nyumbang lampu ya sekalian listriknya tiap bulan. Oh lampu itu ada listriknya ini. Masa cuma nyumbang kristal gitu kan. Kalau nyumbang kristal kami terima, kalau nyumbang lampu, nah itu setiap bulan ada dana untuk listriknya. Jadi ini donatur ini harus dijelaskan mana keutamaan pahala yang lebih besar sehingga mereka bisa milih itu loh. Itu harus kita sampaikan gitu ya. Nah, nyumbang kristal ini pahalanya sekali Pak, kalau nyumbang lampu pahalanya tidak putus. Bedanya begitu. Jadi kecerdasan kita mengelola dan menyampaikan kepada